Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Krisnurnaningsi, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Unit Kerja SD 028 Gumuru Kota Bandung akan memaparkan mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Selanjutnya, saya akan merefleksi diri melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Refleksi diri nomor 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya mempunyai beberapa keyakinan bahwa kegiatan pembelajaran akan berhasil apabila guru lebih mendominasi dalam proses pembelajaran, sebab guru berfungsi sebagai subjek penyampaian ilmu pengetahuan. Yang kedua, saya meyakini kelas yang hening merupakan gambaran kegiatan belajaran yang efektif. Yang ketiga, saya sering memaksakan agar anak menyelesaikan tugas atau kegiatan sampai selesai dan memberikan hukuman kepada siswa yang tidak menyelesaikan tugas dengan cara mengurangi jam istirahat mereka. Yang keempat, kegiatan pembelajaran selalu di dalam kelas dan murid lebih banyak mengerjakan tugas selesai mereka menerima materi. Pertanyaan selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, banyak pemahaman yang saya dapatkan. Saya merasa tercengang dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bagaimana selama ini saya telah membunuh karakter mereka sebagai anak, memaksakan kehendak saya sebagai orang yang lebih tahu segalanya dibandingkan mereka. Pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan sangat bagus dan membuat saya mengerti bagaimana sebaiknya melakukan kegiatan pembelajaran dan memperlakukan anak-anak. Saya akan lebih memberi dorongan dan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Guru sebagai among yang menuntun segala kodrat pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang dimiliki anak yaitu kemampuan atau potensi yang dimiliki sejak lahir. Hanya saja masih seperti garis samar. Tugas seorang guru adalah menebalkan garis samar tersebut, garis atau tuntunan untuk menjadi baik, dan yang sudah baik dituntun menjadi lebih baik lagi. Itulah seorang guru sebagai among yang menuntun anak untuk membangun pengetahuan dan budi pekerti, agar mereka memerdekakan diri sendiri dan orang lain. Seorang pendidik dan seluruh warga sekolah harus menanamkan nilai-nilai karakter budi pekerti peserta didik, sehingga anak-anak bisa menyikapi kehidupan di masa mendatang. Pendidik juga harus menghargai keragaman, bahwasanya setiap anak mempunyai sifat unik yang artinya mereka mempunyai kemampuan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Tentunya, karakter anak yang berbeda-beda tersebut tidaklah sama penanganannya. Refleksi saya yang ketiga adalah apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, hal-hal yang akan saya rubah untuk mencerminkan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya akan memberi berbagai hak anak-anak sebagai anak yang merdeka, sebagai insan yang memiliki kebebasan untuk menentukan mana yang mereka sukai, mana yang tidak mereka sukai, dan saya akan memberikan tuntunan kepada setiap individu dari anak-anak didik saya untuk mengekspresikan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan, dan apa yang mereka miliki untuk saya asah, saya tuntun, dan saya ayomi. Saya akan membiarkan mereka memilih cara belajarnya sendiri, akan memberikan kebebasan pada anak untuk memilih kegiatan dalam belajar sesuai dengan minat dan kebutuhan anak.
Saya tidak akan memaksakan anak untuk mengerjakan suatu kegiatan sampai selesai dan baru bisa menilainya. Karena kemampuan anak hanya bisa dilihat dari prosesnya, bukan hasilnya. Kegiatan pembelajaran yang saya lakukan lebih banyak mendorong anak untuk berpikir kritis, kreatif, dengan membangun semangat dan memberi kalimat-kalimat pemantik, sehingga pembelajaran lebih berpusat pada anak. Perkataan-perkataan yang saya akan berikan pada anak lebih banyak yang membangun semangat, tidak mendoktrin dan menghukumi anak. Selain itu, saya juga tidak memaksakan anak untuk mengerjakan kegiatan yang saya pilih. Akan tetapi, saya akan lebih membangun tanggung jawab pada anak untuk bisa bertanggung jawab apa yang menjadi kewajibannya. Untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menarik, inovatif, saya menyiapkan kegiatan pembelajaran yang beragam dengan beberapa ragam mainan. Selain itu juga, terkadang saya melakukan kegiatan pembelajaran di lingkungan luar kelas dengan belajar di alam terbuka. Bapak Ibu guru hebat, kesimpulan yang dapat saya tarik setelah mempelajari modul 1.1 adalah dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran, baik di dalam kelas ataupun di sekolah. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Pendidikan sejatinya adalah menghamba pada anak. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.